Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua bisa terhindar dari virus corona. Oke, sekarang kakak akan membawakan materi tentang haji untuk kelas 5 semester 2. Tujuan dari pembelajaran kita sekarang yaitu agar siswa dapat memahami sejarah ibadah haji, pengertian ibadah haji, dan dasar atau dalil ibadah haji. Sejarah ibadah haji telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitullah. Apabila bangunan sudah meninggi, Nabi Ismail alaihissalam menghulurkan batu besar yang cukup tinggi. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu. Maka terlekatlah tapak kaki Nabi Ibrahim, sebagaimana dapat kita melihatnya di dekat Baitullah. Bekas tapak beliau itulah yang dinamakan makam Ibrahim. Setelah selesai membangun Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil umat manusia seraya untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Setelah itu, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah. Dan di sana beliau memanggil dengan nama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun satu rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana." Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri seolah mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam pada setiap manusia seperti yang terkandung dalam bacaan talbiyah. Melihat sejarah pensyariatan ibadah haji dalam agama Islam, ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut mayoritas ulama, haji mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun 4 Hijriah. Ada juga pendapat lain pada tahun 6 Hijriah. Akan tetapi, karena ada halangan dan alasan Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, jaminan haji adalah surga apabila dilakukan dengan niat ikhlas hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pelajari materi tentang ibadah haji sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu hajja, yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja suatu tempat. Adapun secara istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun dasar dalil ibadah haji dari Al-Quran itu terdapat pada surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinat. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul Azim, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Adapun menurut dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda untuk bersegeralah menunaikan ibadah haji sesuai hadis di bawah ini. An Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadukum la yadri ma ya'rid lahu, rawahu Ahmad. Artinya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Oke teman-teman, melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang harus dikerjakan apabila sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena ibadah haji ini menggunakan dana yang sangat besar, maka bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya tidak wajib hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semua alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat dalam haji dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Oke, syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat ada mahramnya, dan yang kelima mampu. Yang pertama Islam. Jadi orang yang wajib haji itu hanyalah orang Islam. Adapun orang selain Islam apabila dia berhaji maka hajinya tidak sah atau ditolak. Yang keempat berakal. Bagi orang yang tidak berakal itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak berakal yang melaksanakan haji itu hajinya akan ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu baligh. Bagi laki-laki, baligh ditandai dengan mimpi basah. Adapun bagi perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Apabila ada seorang anak yang belum baligh tapi dia melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Yang terakhir mampu. Oke, adapun syarat sah haji itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Oke, materi terakhir kita yaitu tentang rukun haji. Adapun rukun haji itu ada 6. Yang pertama itu ada ihram, yang kedua ada wukuf, yang ketiga ada tawaf, ibadah, yang keempat ada sa'i, yang kelima ada tahallul, yang keenam ada tartib. Oke. Yang pertama itu ihram atau memakai baju ihram. Yang kedua ada wukuf di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf, ibadah atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat ada sa'i atau berlari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah sesuai ketentuan yang telah ditentukan di dalam ibadah haji. Dan yang kelima itu tahallul atau menggunting rambut sebanyak 3 kali.
Dan yang keenam itu harus tertib. Jadi kelima itu harus tersusun atau berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ibadah haji. Berikut video lengkap seputar rukun haji. Simak ya. Pakaian ihram bagi pria memakai 2 helai kain yang tidak terjahit. 1 diselendangkan ke bahu dan 1 disarungkan menutup pusar sampai dengan lutut. Pada waktu melakukan tawaf, disunatkan kain ihram digunakan dengan cara ittiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Ketika sholat, disunatkan diselendangkan ke atas kedua bahu hingga dada sehingga kedua pundaknya tertutup. Tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa. Namun diperbolehkan untuk memakai ikat pinggang, jam tangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Pakaian ihram bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Baju tersebut juga harus longgar agar tidak menampakkan lekuk tubuh. Jika keadaan memungkinkan, laksanakanlah sholat sunat ihram, niat dalam hati dan mengucapkan Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau labbaik Allahumma hajjan. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah niat umrah dan selama dalam perjalanan menuju Mekah dianjurkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Selawat. Allahumma salli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sesampai di Arafah, bersiaplah makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui wudhu, dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan di kasar. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kemudian qamat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat yang telah sholat dilanjutkan khutbah Arafah. Setelah itu berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak sah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa dan bertafakur. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Malam di Muzdalifah, mabit. Ba'da maghrib, jemaah haji melakukan perjalanan menuju Muzdalifah dan sesampai di sana melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir dan di kasar, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat.
dikerjakan waktu Isya, usahakan untuk sholat di Masjid Masyaril Haram. Yang dikerjakan di Muzdalifah adalah mabit atau bermalam atau beristirahat. Dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumrah keesokan harinya. Kemudian sholat subuh juga dilakukan di Muzdalifah. Setelah sholat dan berdoalah, perbanyaklah zikir, dan kemudian perjalanan menuju Mina. Melempar jumrah Akabah. Sesampai di Mina, istirahatlah sejenak, kemudian sarapan sambil melihat situasi di areal jumrah. Tanggal 10 Zulhijjah, yang dilempar hanya satu jumrah, yaitu jumrah Akabah. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur. Bagi yang memiliki fisik sehat, melemparlah dengan tangan kanan. Dan dengan gaya melempar dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar di setiap melempar. Tahallul. Akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan memotong rambut. Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram tidak lagi berlaku. Sore di Masjidil Haram, tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji. Jika tidak dilakukan, hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau diwakilkan. Tawaflah seperti pertama kali umrah dengan memulai dari rukun Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah 7 putaran sempurna yang dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam. Juga tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad. Sa'i. Setelah tawaf, berjalanlah menuju Bukit Safa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Sa'i juga merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan. Oke, mungkin itu saja materi tentang haji kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.